kita nongkrong di restoran atau kita pergi ke mall, bahkan anak yang lagi di scroll pun main gadget ya. Video anak-anak pun zaman sekarang itu diselipkan sesuatu yang menurut aku tidak pantas, seperti contohnya LGBT dan lain-lain. Sosial media di internet itu kadang itu tuh belum bisa diterima oleh anak-anak seumur mereka. Mereka belum bisa membedakan ini ilusi, ini fakta. Ini bisa diterima, ini beneran boleh dilakukan, dan ini tidak boleh dilakukan. Tidak diberikan handphone sama sekali, jadi handphone itu hanya untuk orang tua bekerja. Mereka tahu itu? Dari kecil? Dari kecil. Kita nggak pernah kasih anak-anak, ayo dia scrolling sendiri gitu, nggak pernah. Sudah ada The Hartonos Family. Sabar. Tepuk tangan dulu dong teman-teman semuanya. Bobby and Nadia Hartono, welcome to Cahaya Bagi Negeri. What is your biggest challenge gitu loh, tantangan terbesar Anda sebagai orang tua di era sekarang? Silakan, yang mau jawab siapa nih? Kalau tantangan terbesar mungkin pengaruh gadget ya. Gadget dan dia udah mulai sekolah, dari teman-temannya tuh banyak banget yang kasih tahu mungkin yang tidak sesuai sama yang diajarin di rumah, kayak gitu sih. Berarti Anda berdua beradaptasi juga dong dengan anak-anak sekarang yang memang sudah tumbuh dengan gadget? Iya. Kebetulan anak-anakku itu tidak main gadget. Nah, ini menarik nih. Jadi boleh tolong kasih tahu apa sih kegiatannya? Mungkin kalau ada yang belum tahu The Hartonos Family kan sekarang bisa cari tahu. Tapi sambil mereka cari tahu, seperti apa untuk bisa membuat anak-anak itu tidak main gadget di usia yang notabene teman-teman semua tuh kecil-kecil udah gadget yang terbaru, tercanggih, dan mereka show off banget gitu, nggak cuma untuk pelajaran ya, tapi udah jadi kayak lifestyle anak-anak sekarang gitu loh. Memang benar sih, kayak kalau kita nongkrong di restoran atau kita pergi ke mall, bahkan anak yang lagi di scroll pun main gadget ya. Iya, betul. Kalau aku sama suami emang deal dari awal, kita tidak memberikan anak gadget dalam bentuk apapun kecuali untuk belajar. Kecuali untuk belajar. Yes. Artinya monitoring itu Anda lakukan berdua langsung? Seperti apa? Cek dulu sini handphonenya atau bagaimana? Anak-anak tidak ada handphone. Tidak diberikan handphone sama sekali, jadi handphone itu hanya untuk orang tua bekerja. Mereka tahu itu? Dari kecil? Dari kecil. Kita nggak pernah kasih anak-anak, ayo dia scrolling sendiri gitu, nggak pernah. Anak-anak ada screen time, ada, karena kan anak-anak kan kita butuh hiburan juga. Kadang-kadang dari TV itu juga ada aja yang masukan-masukan baru, tapi tontonan pun kita kontrol. Jadi anak-anak itu hanya bisa nonton gadget lewat TV, itu di weekend dan 30 menit. Nonton gadget lewat TV, jadi dia pairing. Gadget TV maksudnya? Gadget TV. Smart TV maksudnya ya, seperti itulah Jadi ibaratnya. gadget itu kan bukan hanya handphone Betul, iPad, ada, television, betul, editing betul. itu gadget. Jadi TV itu juga gadget, jadi dia nontonnya lewat TV, yang kita nonton bareng-bareng berempat di weekend. Maksimal 30 menit. Betul, jadi ini satu insight yang bagus juga nih buat teman-teman, bahwa memang betul sekali gadget itu nggak cuma semua handphone, tapi semua perangkat yang memang bisa digunakan untuk browsing ya, untuk surfing di internet dan lain sebagainya. 30 menit dengan didampingi oleh Anda berdua. Duduk di samping mereka atau sambil Anda mengerjakan aktivitas yang lain? Kadang kita sambil kerja ya saya. Jadi tergantung sih, misalnya kayak matematika ya, misalnya contoh yang hitung-hitungan gitu ya, kan mereka juga suka masih lihat yang seperti itu gitu. Jadi kalau itu kita sih pasti sambil ini ya, sambil kerja. Jadi gitu biasanya. tontonan anak kita itu, kebetulan anak-anak kita itu sukanya tuh agak lain ya. Dia sukanya matematika. Dua-duanya? Yes. Puji Tuhan ya. Sukanya pelajaran sama matematika. Jadi kita ada satu tontonan. Ya tontonannya itu belajar matematika, karena kan dia susah tuh. Oh ini kok bisa segini ya, gimana caranya? Nah itu dia kita harus dampingin. Kayak gitu. Iya, karena kebanyakan kan anak-anak sekarang tontonan itu langsung, kalau nggak lihat drakor, kalau nggak lihat K-pop, atau misalnya mukbang dan lain sebagainya ya. Ini hal-hal yang banyak banget gitu, yang menurut beberapa orang tua ini hal yang wajar. Nah, apa pendapat Anda berdua mengenai hal ini? Kita belum bicara 30 menit loh. Kita baru bicara kontennya dulu nih. Menurut Anda bagaimana? Ini boleh nggak sih sebenarnya menurut Anda, atau sebenarnya itu jangan? Sebenarnya kalau menurut kita pribadi ya saya, informasi di sosial media, di internet itu kadang itu tuh
belum bisa diterima oleh anak-anak seumur mereka. Mereka belum bisa membedakan ini ilusi, ini fakta. Ini bisa diterima, ini beneran boleh dilakukan dan ini tidak boleh dilakukan. Kadang dia pikir, contoh ya, superhero itu bisa lompat dari gedung. Oke, nah itu di film ya that's fine gitu. Oke, emang benar bisa karena itu hanya film. Tapi kadang anak-anak seumur mereka, khususnya anak saya yang masih TK atau kadang kan banyak anak-anak di bawah usia TK pun udah dikasih gadget gitu. Betul. Mereka pikir itu oh ya benar, kita bisa lompat dan mereka lakukan. Bahkan kadang tuh kayak misal sorry ya kita nonton YouTube gitu kan suka ada ads-nya itu tuh kadang juga bukan buat anak-anak gitu. Kadang diselipan bahkan video anak-anak pun zaman sekarang itu diselipkan sesuatu yang menurut aku tidak pantas seperti contohnya LGBT dan lain-lain. Iklan-iklan yang tidak pantas ya. Bukan iklan, kadang di itu Kontennya juga. sendiri. Kontennya Jadi, juga. Oh, jalan ceritanya. Iya, jadi ada anak itu punya papa dan papa. Misalnya seperti itu. Ya. Aku orangnya konservatif sih, sorry banget. Soalnya menurut aku ya cowok harus sama cewek gitu. Oh iya, enggak itu betul, memang betul ya teman-teman ya. Yang diem berarti setuju dong. Jadi menurut betul aku, yang betul ya, itu. kadang anak pikir, why kok kalau anak yang belum ngerti gitu kan, oh it's okay berarti boy and boy that's fine gitu, dan itu tertanam dari kecil gitu. Jadi menurut aku internet itu tidak boleh diakses anak-anak tanpa pengawasan orang tua yang ketat. Tapi menarik nih, The Hartanus Family kan bermain di sosial media. Yes. Kenapa Anda justru mengambil keputusan di sosial media sedangkan Anda tahu betul anak-anak kan nggak bisa? Atau karena Anda juga sudah survei atau riset barangkali karena anak-anak sebanyakan sekarang juga banyak yang tampil di TikTok atau bagaimana atau di sosial media tertentu? Enggak, jadi awalnya tuh aku ya saya. Jadi aku itu suka banget ngerekam anak-anak. Awalnya dari hobi merekam pola tingkah anak-anak, perilaku mereka, dan kita kebiasaan memang, mereka. Setiap anak-anak tantrum atau kita deep talk itu aku memang selalu rekam. Tapi makin lama kan memori handphone tuh penuh ya. Nah jadi ya udahlah aku update aja di sosial media, terus pernah juga handphone hang gitu, hilang semua. Aduh sayang banget. Padahal kan kita mau lihat lagi video anak-anak kelas kecil, jadi ya udah aku upload aja di sosial media. Terus makin lama kan makin berkembang ya. Dan makin banyak yang suka sama pola parenting kita. Jadi ya udah kita sambil share aja. Jadi aku tuh berharap dengan apa yang aku share makin banyak orang-orang tua yang bisa membangun anak-anak seperti ini dan generasi anak-anakku nanti jadi lebih baik lagi. Karena kan kita tahu ya generasi makin lama tuh makin aneh-aneh ya. Jujurnya kan makin aneh-aneh. Jadi aku berharap apa yang aku share bisa menginfluence orang tua baru buat menciptakan dunia yang lebih baik buat anak-anak kita nanti. Karena kan kita nggak selamanya hidup. Jadi selama kita Jadi ada, itu Anda berdua anggap sebagai sebuah legacy lah gitu. Let's say begitu Memori, dong. Ya kan, betul. supaya orang bisa ingat, orang bisa gali lagi dan bisa dipelajari lagi gitu. Supaya kalau papa-papa muda seperti Pak Bobby ini punya usaha sendiri bukan berarti habis waktu di scrolling sendiri gitu ya. Tapi pernah nggak sih tergoda untuk screen time sendirian, killing time gitu pada saat bosan dan lain sebagainya? Karena biasanya orang-orang pasti akan nanya, kalau ditanya begitu jawabnya habis kadang-kadang boring, nunggu customer belum datang, pelanggan belum ini belum ready, ya udahlah kita scrolling aja. Anak-anak juga masih di sekolah. Justru nggak pernah ya, kira kita selalu ada aja yang kita lakukan karena selain pegang HP. gedebak-gedebuk ya sebenarnya kita tuh setiap hari kerjanya. Jadi kalau pas itu udah ada anak-anak, terus pas anak-anak pergi ya kita cepet-cepet beresin kerjaan. Jadi scrolling time tuh jarang sih. Jadi aku kayak cuma update punyaanku, aku jarang scrolling orang lain, itu jarang. Oh oke. Tadi saya mendengar ada pola tingkah bagaimana anak-anak tuh tantrum. Berarti pernah ngalamin juga anak-anak tuh tantrum. Pernah. Gimana cara menghadapi dan mengatasinya itu? Nah itu nggak bisa digeneralisasi ya, karena kita dua anak ini aja cara ngadepinnya beda. Yes. Mereka merespon tantrum mereka aja sendiri tuh beda gitu, cara tantrum mereka itu beda. Jadi ya otomatis kita juga nggak perlu misalnya kita bilang A ya, dua-duanya kita terapin dengan A. Contoh misalnya yang besar. Kalau tantrum dia lebih ya udah dia lebih diem, bukan tantrum lebih tepatnya kayak lebih set ya. Jadi kesedihan dia tuh dia udah lebih mengerti untuk mengendalikan emosinya, jadi dia lebih tenang. Dia akan mungkin dia akan lebih
apa ya ngerasanya kayak mellow sendiri gitu. Iya. Oh, Nah, Tapi iya, kita iya. tahu dia sedih. Kita tahu dia sedih. ya. Oke. Ya, tapi benar juga ya, pasti banyak orang tua yang mengalami hal seperti yang kita bicarakan tadi. Ya, mungkin teman-teman sekarang juga menyadari dan menyepakati bahwa iya, anak saya itu sering banget tantrum karena nggak bisa lepas dari gadget. Semuanya harus serba pegang gadget. Kadang-kadang kalau sudah screen time, sulit sekali untuk melepaskannya. Saya juga kebingungan bagaimana cara saya mengajarkan mengenai pribadi Tuhan seperti apa. Bagaimana supaya saya bisa memberikan kesadaran buat anak-anak saya bahwa mereka harus berjuang untuk masa depan mereka. Caranya sangat mudah. Mungkin selama ini Anda tidak bisa bicara dengan siapapun. Tapi jika Anda hubungi nomor yang ada di layar saat ini, Anda akan bisa bicara semuanya, curhat semuanya, bagaimana cara mengatasi anak-anak yang tantrum dan juga memperkenalkan pengajaran yang benar mengenai pribadi Tuhan seperti apa. Yaitu Anda menghubungi Sahabat 24. Ketika Anda hubungi setiap hari 24 jam, pagi, siang, sore, malam, kapanpun Anda langsung hubungi, Anda bisa ngomong semuanya, Anda nanti akan langsung didoakan. Dan tidak hanya sampai didoakan saja. Kami akan mengajak Anda untuk melihat progresnya seperti apa. Karena kami siap untuk mendukung Anda. Kami siap menjadi sahabat baru Anda. Kami rindu Anda mengalami terobosan dalam hal membesarkan anak-anak agar anak-anak Kristen di Indonesia benar-benar menjadi generasi emas. Amin. Jadi jangan ragu untuk menghubungi Sahabat 24. Ya, pernah nggak merasa bahwa kok kayak anak kita kayaknya paling beda sama yang lain? Yang lain makan sambil nonton YouTube, anak kita nggak mau loh. Apa nggak merasa, apa anak kita nih jangan jadi ketinggalan zaman kayak anak kita ini? Enggak. Pernah nggak merasa begitu? Enggak. Karena kalau anak-anak itu sebenarnya itu sangat fast learning ya. Jadi cepat banget belajar sesuatu, apalagi soal gadget. Kamu kasih 1 hari aja tuh dia udah bisa semua. Kalau kamu takut ketinggalan zaman ya, tapi enggak sih. Kayak anakku yang gede itu kan dia tidak pernah pegang gadget, tapi di situasi sekarang dia kelas 1 SD itu. Iya kan, tugas-tugas kan dari situ. Betul. Kan. Dia itu dia tuh sering ikut olimpiade. Olimpiade matematika. Matematika, English. Science. Wow. Nah jadi itu kan harus pakai gadget ya. Ya. Kita kasih tiba-tiba dia udah bisa sendiri, jadi tanpa kita. Tapi itu benar loh. Jadi Itu jangan terjadi pernah pada takut anak ketinggalan. juga. Jangan pernah takut anak-anak bakal, aduh nanti ketinggalan. Enggak bakal. Iya. Dia ngerti ya malah cara masuk Zoom gimana, Ya. cara Ih, apa namanya? Fast learning. banget. Ini Ya. ketik yang kita paling nggak nyangka ngetik. Iya, ngetiknya lebih cepat daripada kita loh. Kita Betul. dulu pada belajar ngetik kan ada 10 Iya. jari ya kan, belajar gitu. Dia Dia enggak bisa tiba-tiba. gitu. Iya. Jadi jangan Ini pernah benar. takut. Jadi kalau alasannya, aku nggak sih nanti anaknya ketinggalan zaman. Enggak. Enggak. Insight yang sederhana tapi bermanfaat buat setiap. Kadang-kadang orang tua itu stres di hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dipikirin. Betul. Betulnya cepat banget nih, berarti pengalaman pribadi. Contohnya seperti apa? Bisa diceritain nggak? Pernah nggak dijadiin sebagai konten di situ? Hal yang nggak perlu distresin kok justru distresin gitu loh. Makan ya. Oke, makan. Karena kalau ibu-ibu tuh pasti deh pusingnya di GTM. Jadi kalau di GTM itu ibu-ibu tuh kayak stres banget, udahlah anaknya nggak mau makan kasih susu, kasih apa snack, bukan di jam makannya. Padahal sebenarnya kalau dia skip jam makan, ya udah jangan kasih apapun lagi buat bikin perutnya kenyang. Karena di jam makan berikutnya dia bakal GTM lagi. Kita bakal pusing Nggak lagi. takut nanti kena mah atau asam lambung? Pernah nggak punya satu kekhawatiran seperti itu? Kan kadang-kadang terlalu sayang sama anak juga jadi terlalu khawatir, kira-kira seperti itu. Dulu ya, sekarang mah kita udah nggak pernah ini lagi ya kalau soal makan ya. Kalau aku tuh memang menerapkan anak-anak makan hanya di jam makan. Jadi konsisten dari jam tidur, jam belajar, jam main, jam makan itu konsisten waktunya. Oke. Apa yang menurut Anda lebih cocok untuk anak-anak sekarang ke depan? Elephant parenting kah? Atau yang seperti Anda lakukan? Nah, lebih cocok sih kita nggak bisa bilang cocok-cocok ya. Karena kan memang balik lagi ke keluarga masing-masing ya. Tradisi keluarga masing-masing? Ya, karena keluarga itu bukan cuma aku, suami, dan anak-anak. Iya. Karena kan keluarga besar ada, mungkin aku sama suami itu termasuk beruntung punya pekerjaan yang fleksibel dan orang tua yang tidak pernah ikut campur dalam parenting kita. Tapi kan di luar sana banyak
orang tuanya, mertuanya, masih orang involved. tuanya, iya. Iya. Terus dia kerja, jadi anaknya diurus sama mertua gitu ya. Pernah nggak teman ngobrol kayak gini, curhat kayak gini, aduh orang tua aku atau mertua aku tuh maaf involved banget loh gitu. Padahal kita tuh lagi pengen bikin begini tapi mereka bikin, oh jangan gitu. Tiba-tiba pernah nggak ada yang curhat sama kalian? Ada. Banyak Ibu-ibu sih ya, kayak kebanyakan gitu. ya? Ibu-ibu. Kadang kan bilang, wah enak nih bisa kayak gini, nggak tinggal sama mertua gitu kan. Jadi bisa. Tapi sebenarnya, actually aku tuh tinggal sama mertua aku 10 tahun. Ini aku baru pindah di berapa bulan terakhir ya? Dari Oktober. November. Iya, November, baru aja, Desember. nggak lama. Iya, baru ini. Kan tinggal satu rumah. Bagaimana caranya untuk bisa membuat orang tua kita tuh tidak juga involved ke dalam parenting anak-anak kita? Kalau dari Babe sendiri? Komunikasi, kita ngomong dari awal memang kita langsung terbuka. Dari awal kita ngomong memang. Iya jangan ragu ya. Ya. Memang dari awal kita udah ngomong. Jadi kalau emang ada masukan ya kita terima kasih. Tapi kalau kita merasa itu tidak sesuai sama apa yang kita ajarin ke anak-anak ya sudah mohon maaf kita tidak lakukan gitu. Ya. Jadi ini insight yang bagus juga. Kita sibuk membuka komunikasi dengan anak-anak kita, tapi jangan sampai kita lupa juga komunikasi juga dengan orang tua kita kan. Kalau masih ada apalagi dengan satu rumah. Iya, tinggal satu rumah. Jadi kalau dari kita kayak gini, kalau orang tua dia yang kasih tahu. Kalau orang tuaku ya aku yang kasih tahu. Jadi suamiku ngomong sama orang tuanya karena kan dia lebih kenal orang tuanya tuh gimana sih cara berkomunikasi, jangan sampai tersinggung. Jangan sampai merasa kenapa ya aku nggak boleh dekat sama cucuku, bukan nggak boleh gitu, boleh tapi tidak terlibat dalam parenting kita gitu. Ya, puji jadi, Tuhan mertuaku ngerti sih. Iya itu karena caranya benar, harus anaknya yang berbicara ke orang tuanya gitu, bukan diskusi keluarga besar menantunya langsung ngomong bicara depan orang-orang gitu juga. Kadang-kadang kan juga itu membuat tidak aman juga untuk orang tua kita. Iya, kadang kan ngerasa kenapa ya kayak gini gitu kan, padahal sebenarnya tuh kadang tuh cara komunikasi kita aja yang beda. Karena kan kita jadi menantu itu baru aja loh jadi anaknya. Mungkin orang tua nggak kenal cara komunikasi kita juga nggak kenal. Jadi lebih baik anaknya sendiri yang ngobrol. Jadi dia lebih ngerti lah gimana selanya nih. Ini lumayan menarik. Nanti ditunggu pengajaran berikutnya ya mengenai bagaimana mertua dengan menantu ya di Hartonos Family. Ngomong-ngomong kan Anda berdua ini kan digital parenting nih, ya kan? Ngejelasin nggak ke anak-anak ini papa mama lagi memberikan sebuah pelayanan untuk orang-orang supaya orang tua di sana, atau ada nggak penjelasan seperti itu? Karena mungkin aja teman-teman mereka atau orang tuanya ngomong, kamu anaknya Papa Hartono ya sama Mami Hartono ya di Hartonos Family kan gitu. Pernah nggak anak-anak gitu langsung? Di sekolah sih kan pasti di sekolah tuh banyak anak-anak yang emang udah kenal ya sama anakku kan, sebelum masuk sekolah. Karena kan muncul juga kan? Iya, orang tuanya juga banyak yang kenal sih. Jadi anak-anak udah ngerti. Udah ngerti. Terus pernah juga minta, kok kita nggak bikin konten Mah hari ini? Atau memang mereka tahu jadwalnya? Kita tuh nggak pernah spare waktu ya buat bikin konten ya. Enggak khusus harus enggak. Kita tuh kontennya tuh semuanya natural. Jadi ya hari-hari anak aja, kita nggak pernah ngatur anak-anak, ayo kita bikin konten, nggak pernah. Ada penjelasan nggak bahwa ini adalah sesuatu yang memang baik untuk ditonton dan dibandingkan dengan yang lain gitu ke anak-anak sehingga anak-anak mau terlibat gitu? Jadi sebenarnya video anak-anak yang aku rekam itu buat konsumsi pribadi. Tapi kalau ada yang bisa aku share, aku pasti kasih lihat dulu videonya ke anak-anak. Menurut apalagi yang kayak deep talk ya. Deep talk terus kayak mereka berantem. Aku kasih lihat dulu, menurut kamu kalau ini mami bagiin ke orang-orang biar bisa dipelajarin, ambil baiknya, kamu oke atau enggak? Kadang ada beberapa yang mereka oke, ada yang mereka nggak mau, mami ini nggak boleh. Kalau mereka nggak kasih izin ya aku nggak post. Sampai sebegitu pentingnya ya pendapat mereka untuk Anda berdua ya? Penting. Pendapat anak itu penting sih. Karena aku mau mereka mengkomunikasikan perasaan, semua pikiran mereka tuh kepada kita. Terus sekali ya, kalau bicara mengenai jadi orang tua, harus mau belajar jadi orang tua. Nah, CBN juga memiliki sebuah pengajaran konsep yang memang bisa diterapkan di setiap gereja lokal. Jadi kalau Anda pemimpin gereja, Anda bisa terapkan ini untuk menjadi pengajaran yang membekali setiap para orang tua agar membesarkan anak-anak berdasarkan kebenaran firman Tuhan, biblical tetapi aplikatif dan sederhana sekali. Ini tidak dipungut biaya karena The Parenting Project adalah persembahan terbaik dari Cahaya Bagi Negeri yang disiapkan
disiapkan secara matang untuk membekali setiap keluarga, setiap gereja agar Indonesia bebas dari fatherless dan juga hal-hal yang lainnya yang mungkin selama ini mengurangi konsep parenting yang benar. Nah, karena tidak dipungut biaya, bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan modul pengajaran ini? Caranya mudah. Silakan Anda kunjungi www.theparentingproject.id. Saya ulangi ya, www.theparentingproject.id. Semua informasi yang Anda butuhkan ada di sana. Dan jikalau Anda setelah melihat, Anda mendengar, Anda terpanggil untuk menjadi berkat agar The Parenting Project ini benar-benar bisa membekali setiap gereja-gereja dan keluarga-keluarga Kristen yang tersebar di seluruh Indonesia, Anda juga bisa kunjungi www.donasi.jawaban.com. Bagaimana untuk Anda bisa menjadi berkat? Mendonasikan berkat yang saya terima di ladang pekerjaan Tuhan agar program-program tidak hanya The Parenting Project barangkali, tapi juga semua program Cahaya Bagi Negeri benar-benar dapat dilaksanakan dengan maksimal pelayanannya. Silakan, caranya mudah sekali. Kunjungi www.donasi.jawaban.com. Dan terima kasih sudah jadi mitra kami, itu mitra CBN untuk mendukung pelayanan Cahaya Bagi Negeri. Kita balik lagi ngobrolin mengenai gaya parenting nih. Jadi kita bukan otoriter ya. Kalau orang tua zaman dulu kan kayak lebih otoriter. Jadi dia nggak mau dengerin pendapat anak, semuanya itu keputusan diambil sama orang tua tanpa mempedulikan perasaan, keinginan anak itu sendiri. Karena budaya Indonesia itu masih banyak, terutama yang di daerah, mungkin belum bisa mengakses parenting, terus hubungan suami istri yang nggak baik, jadi masih terjebak di hubungan patriarki, dimana yang menganggap suami itu raja, suami itu harus dilayanin dan tugasnya hanya cari uang, sedangkan istri yang ngurus rumah. Kita nggak pernah merasa orang tua itu selalu benar, enggak. Walaupun kita popnya kita parents, enggak. Karena banyak hal yang perlu kita pelajarin juga dari anak-anak.